Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elmi Saputra. Saya dari program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan atau mengerjakan sebuah studi kasus atau live query dari praktikum Sistem Basis Data. Mata kuliah Sistem Basis Data yang praktikum. Nah, langsung saja di sini kita masuk pada soal live query-nya. Di sini saya akan share screen. Nah, di sini terdapat beberapa soal live query. Nah, di sini saya akan eh, mengerjakan yaitu soal nomor 3. Di sini yang dimana kita disuruh tampilkan nama kategori produk beserta total kuantitas barang yang terjual untuk masing-masing kategori tersebut. Syarat harga produk di atas 10 dan tampilkan hanya kategori yang total kuantitas barang terjualnya mencapai lebih dari 5.000 buah. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke aplikasi untuk menyelesaikan soal tersebut. Di sini di sini kita langsung saja apa namanya menuliskan sintaksnya yang sesuai dengan beberapa soal tersebut. Kita langsung pertama select, kemudian nah di sini c dot kategori name ini sebuah alias yang mengidentitaskan nama kategori sesuai dengan soal. Oke. Join oops, on kategori di kategori ID join the files body on ID. Join order details update the details of product ID, the product ID. Yang where unit price. Nah, di sini kita disuruh syarat harga produk di atas 10. Nah, atas 10 maka kita langsung ya dari 10. Nah, kemudian group by C kategori name. Maka yang terakhir yaitu having sum untuk menjumlahkan semua kategori yang ada di tabel kategori yang ada semua produk atau yang ada di tabel produk sesuai dengan kategori. Sum body quantity quantity
Di sini, nah, total kuantitas barang terjualnya mencapai lebih dari 5.000 buah. Kita tulis di sini 5.000 buah seperti ini. Maka langsung saja kita. Nah, ini adalah outputnya seperti ini. Kategori name dan juga ada total quantity. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari setiap lainnya. Nah, di sini itu, nah di sini select kategori name dan juga sum order quantity as total quantity itu berfungsi sebagai menentukan sebuah kolom yang dimana kolom tersebut itu termasuk dalam kategori kolom yang mana saja yang ingin ditampilkan pada output. Nah, kategori name ini yaitu fungsinya yaitu memanggil sebuah nama dalam kategori produk dari tabel kategori. Nah, yang fungsinya memanggil sebuah nama kategori produk dari tabel kategori. Kemudian sum ini yaitu fungsinya yaitu menjumlahkan semua kategori yang ada di baris produk. Nah, itu menjumlahkan seluruh angka dari kuantitas barang yang terjual dalam sebuah baris. Nah, di sini as total quantity ini yaitu berfungsi sebagai alias. Nah, yaitu untuk menamai kembali sebuah kolom baru yang dimana diperoleh dari hasil penjumlahan tersebut. Nah, terus kemudian kategoris C, from kategoris C, ini berfungsi itu fungsinya itu untuk menentukan sebuah tabel yang menjadi dasar atau awal pengambilan data dari sebuah tabel tersebut. Nah, itu sebagai apa namanya? Itu kategoris C itu menunjuk sebuah tabel kategoris. Nah, huruf C di belakangnya ini adalah sebuah alias dari kategori. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian yaitu ada join. Nah, join di sini yaitu eh, fungsinya itu untuk eh, mengambil atau merelasikan, menghubungkan lah atau menggabungkan tabel-tabel lain. Nah, karena dalam sebuah tabel tersebut kan perlu data yang saling berkaitan atau yang saling tersebar. Nah, di sini itu untuk menggabungkan eh, tabel produk yang sudah diberi alias P dengan tabel kategori C. Nah, jadi mereka itu dihubungkan dalam sebuah kolom yang nantinya tepat pada kolom kecocokan yang sama, yaitu pada kategori ID-nya. Nah, terus kemudian eh, untuk order detailsnya ini, nah di sini tuh menggabungkan sebuah tabel order details yang diberi alias yaitu OD di sini. Nah, itu menggabungkan dengan tabel produk. Nah, tabel produk. Nah, yang sudah diberi alias P ini. Nah, kemudian mereka itu dihubungkan lewat sama kayak yang ini dihubungkan lewat kolom kategori, cuma yang ini itu dalam kolom produk ID. Nah, jika kenapa kita diberi ini? Nah, jika kalau tidak dikasih apa ketentuan atau alias seperti itu, maka atau tanpa hubungan baris seperti itu, maka kita tidak bisa menghitung yang namanya kuantitas barang yang nantinya telah terjual. Nah, kemudian yaitu where. Where di fungsinya apa? Fungsinya where yaitu melakukan penyaringan atau sebuah atau menyaring semua seluruh data awal yang ada di tabel sebelum data tersebut dikelompokkan.
Nah, yaitu biasanya itu memerintah sebuah database itu untuk mengambil transaksi yang harga produknya itu unit price di atas 10. Nah, di sini ini kan sudah ada keterangannya unit price di atas 10. Nah, tetapi jika sebuah produk tersebut ada yang di bawah 10, maka datanya itu langsung dihilangkan, dibuang dan tidak akan dikategorikan atau dikelompokkan pada eh, perhitungan. Oh, kok perhitungan selanjutnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada selanjutnya yaitu ada group by. Group by di sini yaitu mengelompokkan baris-baris data yang memiliki nilai sama, yaitu menjadi satu. Karena kita kan di sini menggunakan fungsi penjumlahan yaitu sum ya. Nah, maka sebuah database itu eh, apa namanya perlu tahu bagaimana cara atau trik kita menjumlahkan. Nah, dengan grup by c dot kategori name, nah di sini database itu akan membuat sebuah kelompok per kategori. Nah, di sini kan sudah outputnya kan sudah ada ya kategori name. Nah, di sini kan sudah dikelompokkan beverage, confection, kemudian dairy products dan lain-lain. Nah, baru kemudian itu dijumlahkan dalam sebuah baris itu menjadi kuantitas di dalam masing-masing tersebut. Nah, kemudian ada having some audit quality di atas 5.000. Nah, di sini yaitu sama juga melakukan penyaringan data di akhir. Nah, kalau aware itu tadi data di awal, kalau having some itu data di akhir. Nah, semuanya dikelompokkan dan dijumlahkan. Nah, setelah database itu mengelompokkan kategori dan juga menghitung semua total kuantitasnya, dengan having sum ini, having itu bertugas itu menyelesaikan hasil akhirnya. Jadi having sum ini tugasnya menyelesaikan hasil akhir. Tapi hanya kategori yang total penjualannya itu benar-benar menembus di atas angka 5.000. Dan yang akan ditampilkan atau sesuai dengan kategori di atas 5.000, maka akan muncul di output. Nah, seperti ini di total quantity ini. Nah, seperti beverage 7252, confection 5432, dan dairy product 7878. Nah, seperti itu. Eh, mungkin seperti itulah penjelasan live query tersebut. Beginilah sintaks dan query-nya. Terus kemudian di sini outputnya seperti ini. Eh, mungkin itu saja yang bisa mungkin itu saja yang bisa saya lakukan dan saya kerjakan. Semoga semuanya benar eh, sesuai dengan soal dan juga perintahnya. Insya Allah lah ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata ataupun ucapan atau penjelasan yang kurang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.